Pedoman penyusunan naskah akademik Part 3. Bab 4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. A. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi bab 2 dan bab 3, terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsideran menimbang unsur filosofis dalam undang-undang yang dibentuk. Selanjutnya, B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam bab 2. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang unsur sosiologi dalam undang-undang yang dibentuk. Berikutnya, C. Landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada bab 3. Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang unsur-unsur dalam undang-undang yang dibentuk. Bab 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. A. Jangkauan dan arah pengaturan. Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Ciri khas dari naskah akademik dengan dokumen ilmiah yang bersifat umum terletak pada bab 4 dan bab 5, yaitu bab tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta bab 5 mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Bab 1, bab 2, dan bab 3 masih memiliki kesamaan dengan laporan hasil penelitian pada umumnya. Bagian pertama yang diuraikan dalam bab 5 ini adalah mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk. Penjelasan sasaran pengaturan. Tujuan yang hendak dicapai. Contoh, berkurangnya intensitas kejahatan seksual terhadap anak. Penjelasan jangkauan pengaturan. 1. Mendeskripsikan siapa saja yang diatur perilakunya dalam peraturan tersebut dan apa saja perannya. 2. Menegaskan aktor sebagai jangkauannya. Penjelasan arah pengaturan. 1. Politik hukum pengaturan. Contoh, penambahan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 2. Strategi pengaturan untuk mencapai sasaran atau tujuan. B. Ruang lingkup materi muatan undang-undang. Sejalan dengan arah pengaturan, rancangan undang-undang memuat materi muatan yang didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 naskah akademik. Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencangkup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Ketentuan umum menguraikan pengertian dari istilah yang digunakan dalam undang-undang yang dibentuk. Sedangkan materi muatan yang diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan rancangan sistematika rancangan undang-undang. Uraian substansi dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk narasi sehingga dapat mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan undang-undang. Uraian juga diperkuat
dengan alasan dan argumentasi setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Bab 6. Penutup. Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. A. Simpulan. Simpulan merupakan rangkuman jawaban atas identifikasi masalah dalam bab 1 naskah akademik. Simpulan dituangkan dalam bentuk tabulasi. B. Saran. Saran memuat antara lain 1. Perlunya pemilihan naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pedoman penulisan naskah akademik part 3. Haza wallahi yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin.